Halo guys, ketemu lagi bersama gue Satria Mulia Pataudi. Dan gue yakin banget lo semua pasti nunggu-nunggu gue apa. Ya jangan lupa yang selalu kangen dengan YouTube gue, selalu like, komen di bawah, and subscribe. Ya hari ini tema YouTube gue adalah apa sih film Hollywood, Bollywood, Korea plastik, dan Indonesia itu gitu. Nanti kita akan menghadirkan salah satu artis Indonesia yang pokoknya lu kalau rajin nonton MNC TV dari 2004-2008, muka cewek ini seliwer sebagai peran utama di banyak FTV. Tapi nggak FTV juga sih, dia juga baru-baru ini dia baru jadi peran utama di Kolosal Misteri Gunung Merapi, ya kan? Siapa dia? Ya, Sonia Wijaya. Sebenarnya nama aslinya itu Yanti Wijaya, sekarang udah berganti nama menjadi Sonia Wijaya. Apa sih, artis apa sih dia? Ini dia profilnya. Ini dia Sonia Wijaya, salah satu aktris laris 2004-2008, banyak FTV-nya, ya kan, lo udah lihat profilnya. Nah sekarang dia gua undang ke sini, gua bayar 10 juta per jam, harganya masih 10 juta per jam lo, ya. Gua bayar cash, pakai kopi, no, ya kan, pakai no duitnya no. Halo ya, apa kabar ya? Makin fresh. Sama aja. Yanti ini kalau ketemu asli, wah, kulitnya fresh, tapi mungkin kalau di kamera ya agak gelap kayak gua. Kita nggak ya di no filter, no. Jadi gini guys, kalau kalian mau bandingin, mungkin banyak orang di luar sana yang bilang artis Korea plastik putih bening, ya beda dong. Mereka kan filter, mereka kan editan. Nah kalau ini kan kita asli, ya kan. Kalau mau bandingkan harus asli sama asli. Jangan foto editan dibandingin sama foto yang tidak editan, itu namanya curang, ya kan. Ya hari ini gue mau nanya-nanya Yanti soal film. Gimana pun Yanti ini pernah jadi aktris peran utama, jadi tahu dong lokasi syuting seperti apa, aspek film seperti apa, pengambilan kamera seperti apa, menghafal naskah seperti apa, penyorotan, lighting segala macam pasti udah dong, ya kan. Secara dia udah terlatih, udah casting pasti melalui jalur yang tidak instan, ya kan. Nah jadi sekarang gue mau tanya-tanya tentang film nomor 1, film terlaris nomor 1 di dunia, Hollywood. Yan gimana? Sering ke bioskop nonton film Hollywood? Hah? See my camera, this is a very expensive camera. Sorry. Ya. Santai, relax. Yanti ini agak canggung di kamera karena udah lama nggak syuting dia aja. Padahal dulu kamera itu makanan dia tiap hari, ya kan? Enggak. Pasti ini netizen lu ya bakal bully gue dan juga Jangan. lo. Netizen kalau mau bully gue, jangan bully Yanti karena di sini gue lah setannya. Yanti malaikat bidadarinya. Oke, Yan, gimana Yan? Film Hollywood yang terakhir lu tonton? Yang terakhir gue tonton. White Tiger, film Priyanka Chopra bukan? Oh itu Hollywood ya? Itu Hollywood. The White Tiger itu perusahaan Hollywood tapi produser, tim sama artis yang India, tapi itu Hollywood bukan Bollywood. Ya gue nonton itu. Nah itu aja ya, karena itu film terlaris nomor 1 di Netflix di dunia Januari. Kita bahas itu dulu ya. Menurut lo, dari tolak ukur The White Tiger, filmnya berapa nilainya? Kira-kira 1 sampai 10? Menurut gue Ya, 7. 7 ya. Kelebihannya apa? Kalau lu bandingin dengan lokasi syuting kita, penyorotan, ya aspek syuting kita tuh sama The White Tiger apa? Kalau menurut gue, kalau dibandingin dalam film Indonesia jauh ya. Gue suka karena sesuatu tuh yang real. Oh itu real? Bagi gue pewarnaannya real. Oh real? Terus? Terus? Terus untuk ceritanya itu mungkin beberapa orang akan bilang simple menurut gue. Oh ceritanya simple? Gue belum nonton soalnya. Menurut gue simple, tapi itu natural Natural. bagi gue ya. Iya. Kayak gitu. Karena itu kayak cerita
kasta masyarakat India pada umumnya seperti itu. Jadi Oh kayak, iya, tapi kasta bawah ya, bukan kasta atas iya, kan? iya, iya, Ah, kayak ya. lebih ke kekerasan tuh kayak biasa ya kan? Oh ya, jadi ada kekerasan juga. Di dari film itu yang bisa kamu terapkan di kehidupan sehari-hari. Harus menghargai kejujuran dan kebaikan seseorang sih. Itu Oh. kalau dimaknai ya. Ah. Tapi di sini tuh kayak ada pesan moralnya kayak sebaik dan sejujurnya manusia itu Ah. kalau terus disakiti Ya. itu Oh. bisa menjadi seorang joker. Oh, oke oke Itu ya, oke. menurut aku. Ah, ah. Dan di situ kita juga kayak dikasih apa ya? Kita bisa melihat bahwa mungkin kehidupan kalangan menengah ke bawah itu kan kadang memiliki sedikit kesempatannya. Iya. Orang melihatnya seperti itu. Iya. Tapi kita bisa menemukan kesempatan itu di manapun tempatnya. Dan ini salah satu peran siapa? Yang cowoknya itu. Raj Kumar Rao. Yang peran utama tuh Raj Kumar Rao. Yang peran utamanya cowoknya itu. Yang sopir katanya ya. Oh yang ya, jadi aku nggak sopir. tahu karena aku belum nonton. Jadi itu kayak ya realita aja kalau kita tuh semua butuh uang gitu. Iya. Realita aja kalau hidup ini butuh uang. Jadi dia kayak menghalalkan segala cara untuk dia bisa kaya gitu dan dihormati. Mungkin itu lebih ke mungkin banyak orang-orang kalangan menengah ke bawah di luar sana ya yang aku bilang terlalu baik dan jujur bila tidak dihargai itu bisa jadi Joker, oke. Film ini masuk 5 film dunia sebagai nominasi Oscar sebagai Best Screenplay kalau gue nggak salah ya. Best Screenplay kalau nggak salah. Ada nggak sih gambar yang terlalu berlebihan? Ada nggak sih editan yang kayaknya nggak nyambung atau karena gue ini kan udah Hollywood ya, jadi apakah masih ada kekurangan itu untuk seorang film Hollywood? Karena kemarin jujur ya, gue kemarin nonton Gemini Man, filmnya Will Smith. Itu Hollywood loh ya, apinya komputernya tuh kelihatan banget. gue nggak sedetail itu Ya, soalnya. gue detail karena aku kan ya gue kayak gitu. Apinya itu komputer banget. Itu untuk Hollywood loh ya. Mungkin kalau untuk film Asia Tenggara, Asia Timur itu normal. Tapi kalau untuk Hollywood, Bollywood yang sinematografinya number 1 di dunia, tiba-tiba kita ngelihat apinya kelihatan komputer, kan kita Lu pemerhati banget ya, pemerhati ya, film ya. untuk I'm the best actor. Tapi yang pasti untuk colornya gue suka karena Natural. Mungkin karena itu kali best screenplay ya. Karena kalau Oscar ini yang masuk ini rata-rata memang kayak gitu ya, kayak Slumdog Millionaire ya kan, yang natural gitu, nggak boleh yang terlalu ya, film mewah ya. Nah, untuk acting siapa yang paling ada nggak sih di situ karakter yang berat? Karakter yang menurut lo ketika lo berakting atau ketika lo lihat Satria Mulia berakting di situ tidak bisa memerankan itu, ada nggak sih? Buat gue gini, ketika gue melihat seorang aktor dan aktris, gue udah tahu nih, gue kalau acting kayak dia ini pasti nggak bisa, gue pasti nggak bisa meranin karakter kayak dia. Nah berarti itu bagus di mata gue. Tapi ketika gue melihat aktor atau aktris, kalau cuma acting begini, gue bisa. Nah itu nggak bagus buat gue. Ngerti kan? Karena gue bisa. Sama gue kalau ngeliat ceweknya. Siapa? Song Hye Kyo. Kata orang cantik. Menurut gue biasa. Karena menurut gue jadi biasa. tapi lo tau yang gue masuk. Tahu. Tapi nggak secantik Aishwarya juga. Oh iya. Dia mah super cantiknya. Oh iya. Kalau Ais super. Nah kalau gue gitu. Jadi gini guys, gue kalau orang bilang artis Korea itu bla bla bla, gue itu dari kecil hidup di kalangan Cina. Gue kelas 1 sampai kelas 6 itu teman gue Cina semua. Jadi ya gue ngeliat kalau artis Korea ya itu yang gue lihat zaman SD gitu. Jadi biasa. Gue nggak bilang jelek ya, tapi ya biasa karena kita juga tinggal di kota besar, banyak Cina ya di mall. Jadi ya nah seperti tadi, ketika seseorang itu tidak unik, tidak lebih dari sesuatu hal yang udah pernah gue lihat, itu akan biasa. Itu buat gue. Nah gitu. Nah sekarang yang gue tanya ke lo, ada nggak karakter di The White Tiger yang lo bermindset bahwa gue nggak bisa kalau meranin karakter ini, gue nggak bisa meranin kalau gue disuruh acting begini, gitu yang gue tanya. Apabila lo punya mindset seperti itu, berarti bagi gue dia bagus. Tapi apabila lo nggak punya mindset seperti itu, lo punya mindset
gue bisa kok begini. Ini pakai acting gue di sinetron FTV. Nah berarti itu biasa. Itu gue ya, itu gue. Nah yang gue tanyakan adalah kategori bagus di mata lo ada nggak di The White Tiger itu gitu dengan tolak ukur yang gue gambarkan. Kalau menurut gue sendiri, kalau menurut gue ya, gue mungkin seseorang yang terlalu pede untuk masalah acting. Jadi gue emang basicnya itu gue dulu suka banget sama Kajol ya. Oh Kajol ya. Jadi setiap acting tuh gue melihat emosinya dia dan bla bla bla. Jadi ketika gue nonton White Tiger ini, menurut gue yang mereka mainkan tuh ya, gue paham, gue ngerti. Menurut gue tuh itu, menurut gue ya. Menurut lo bisa seperti itu? Menurut gue. Oh berarti itu nggak biasa dong. Menurut gue. Ya berarti gue nyimpulin di situ tidak ada karakter yang berat, tapi filmnya bagus gitu ya. Nah, gitu loh. Kan kita karakter, acting, aspek story itu kan beda-beda kan ya. Katanya tadi lu nggak pede, sekarang gue tutupin lu marah. Dari tadi lu gini terus, gue sadar kamera masih nih. Oke, selesai ya dari Hollywood ya, dari Hollywood. Sekarang kita ke Bollywood, industri terlaris nomor 2 di dunia sampai sekarang. Itu ternyata India itu kalau terlaris memang nomor 2 ya sama kualitas, tapi ternyata produksi filmnya paling banyak loh, nomor 1 loh. 2000 per tahun loh guys, ya. Karena dia punya 14 industri perfilman ya, cuman kita kenalnya cuman Bollywood. Karena ada Bollywood, Tollywood, Kollywood, banyak India itu, cuman yang seluruh dunia memang yang Bollywood gitu. Makanya kita taunya cuman Bollywood ya kan. Kalau Bollywood itu setahun cuman produksi 70 film. Nah, 3 film Bollywood yang terakhir lu nonton. Oh, gue mau bahas ini dulu deh, ini nih. Karena kan Sanjay Leela Bhansali itu terkenal dengan penyetingan film Bollywood yang klasik, tradisional, tapi kelas mewah, mahal, dan bagus. Ya kan? Karena gue ada pernah nonton sama Yanti berbarangan film Sanjay Leela Bhansali, gue mau bahas itu. Udah ingat dong kita nonton berempat, Pak Mafat, Ratu Hindu tercantik yang bakar diri sama Kaical. Oh iya. Yang Devi Chapaduton itu sekitar 2 tahun lah. Iya. Ya sebelum pandemi. Soalnya nih memori gue ini udah. Iya, nggak apa-apa sih, ingat lo aja. Sanjay Leela Bhansali itu kan, gue udah merhatiin ternyata Hollywood bikin film kayak Sanjay Leela Bhansali aja nggak bisa loh ya. Gue taunya dari pas nonton Aladdin. Iya. Lo nonton Aladdin dong? Nonton. Ada kan adegan-adegan seperti film India? Nggak sebagus India dong. Iya. Iya kan, jelek kan. Malah nari-narinya itu pas adegan terakhir gue warnanya terlalu banyak tapi nggak klop gitu. Di situ aja sih gue lihat Aladdin. Lu maksain diri lu seperti film Sanjay Leela Bhansali tapi lu nggak mampu gitu, mending nggak usah. Ngerti kan? Nah, cerita tentang Padmavat. Gimana menurut lu sinematografinya itu? Gimana sih ya? Bollywood gitu ya. Kalau gue sih suka. Gue inget lupa ceritanya ya. Tapi untuk kayak pewarnaannya gue suka banget. Suka sih, nggak tahu, gue kayak gue sendiri suka kemewahan untuk sebuah film. Iya. Untuk sebuah warna gitu gue suka. Dan lo tahu itu film kelas susah dibuat loh. Susah banget karena kita kan udah biasa lihat sinematografi ya kan. Nah, terus Sanjay Leela Bhansali, gue cuma mau bahas itu dan lo udah tahu lah ya. Sekarang gue mau bahas Ruhi. Kemarin kita nonton film Bollywood judulnya Ruhi. Nah, kalau yang baru kemarin gue inget. Nah, Ruhi. Kalau dari segi luas cerita dan luas makna, Ruhi atau film The White Tiger? Beda ini sih, kalau yang satu kan horror komedi ya. Iya. Yang Ruhi itu horror komedi. Kalau yang The White Tiger drama. Itu kan drama. Jadi gue nggak bisa berbanding. Tapi kalau makna luasan mana? Kita bukan cerita makna. Makna ya. Lebih banyak mana? Lebih sama sih kalau menurut gue. Oh banyak, sama-sama masalah banyak. karakter kan. Iya. Kalau menurut gue gitu. Terus dari Ruhi itu kan lo suka banget ya kemarin ya? Gampang. Itu karena itu gue melihat diri gue sendiri. Gampang ketebak nggak? Kenapa? Gampang ketebak nggak Ruhi? Enggak. Karena kalau menurut gue sih ya itu sebenarnya bukan film tebak-tebakan juga. Iya. Menurut gue ya, maksudnya kayak. Tapi twistnya itu bikin. Gini, twistnya bakal bikin orang shock dong ya. Mungkin kita akan mikir awalnya salah satu ada yang dipilih ya. Iya. Tapi ternyata nggak seperti itu. Nah, lu sebagai penonton maniak
Korea, Hollywood, Bollywood, Indonesia lu suka? Belum. Karena gue lebih suka Bollywood sih. Iya. Enggak, gua nggak nanya perbandingannya. Lu suka nggak film Indonesia? Beberapa suka. Nah, selama lu nonton industri perfilman seluruh dunia, lu pernah nggak nonton film kayak Ruhi? Belum pernah gue. Nah, itulah uniknya. Seinget gue ya belum pernah. Nah, itulah uniknya Bollywood ya. Dan itu tuh gue shock banget karena Jangan cerita ya, jangan cerita. enggak, gue nggak cerita. Maknanya nggak apa-apa. Iya ya, enggak maksudnya gue shock banget karena ya ada orang yang berpikir sampai ke situ. Ya dalam. Iya, memang Bollywood sih seperti itu memang. Bollywood itu apa ya? India ini senangnya ceritanya beda-beda ya. Kalau klise pun paling cuman 20%. Kalau jiplak pun 30%, 50% pasti ya. Karena mereka menurut gue banyak ini ya, apa ya? Banyak tradisi, budaya, cerita budayanya, juga di masyarakat, iya. penduduknya juga banyak, jadi banyak mindset yang berbeda. Dan dari dulu gue emang suka India karena apa ya, kayak tradisi itu dibawa, adat budaya. Dan gue kurang setuju kalau misalnya orang bilang India bisa box office Amerika karena penduduknya banyak. Loh, kenapa nggak Cina? Ya kan? Iya, betul. Cina penduduknya terbanyak nomor 1 di dunia loh, tapi dia jarang masuk box office Amerika. Amerika cuman berapa penduduknya itu, nggak sebanyak Cina, tapi dia box office nomor 1. Tetap kembali ke kualitas kan. Udah pokoknya kalau gue sih emang suka Bollywood sih dari dulu. Padahal lo juga penonton film Korea ya. Drakor ya. Yanti ini maniak drakor, makanya gue tanya secara objektif. Nah, jadi nggak salah kaprah ya bocil-bocil. Nah, makna yang lo ambil dari Ruhi. Terimalah diri kita sendiri dulu. Jadi mungkin makna pesan dari film itu, terima diri kita baru kita bisa mendapatkan semuanya, kebahagiaan, tahu tentang apa yang kita sukai gitu. Intinya adalah kalau dari gue, berdamailah dengan masalah hidupmu. Ketika lo punya masalah hidup, jangan lo keluh, karena itu nggak akan jadi apa ya? Jadi berdamai dengan diri kan? Iya, dan itu susah banget loh. Kita punya musuh, kita tinggalin, kita udah nggak mikir dia lagi. Tapi kalau tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, itu nggak bisa tidur. Ya kan? Sekarang kita ke drakor. Halo bocil-bocil plastikku. Ya, Yanti ini adalah penikmat drakor dari tahun SMA ya? tahun berapa? 2003 Sampai 2005. Berarti lo udah jadi artis dong, kan 2004 lo udah peran utama. Iya. Berarti lo udah mengerti paham film tuh seperti apa ya. Nah, sekarang gua nggak mau bahas drakor. Kalau drakor lo pasti udah tahu ceritanya rata-rata sama, ya kan, kayak sinetron. Cuman ganti pemain, ganti lokasi, ya kan? Kalau dari segi pencahayaan, acting, dan kualitas fisik, Indonesia atau drakor? Sinetron Indonesia atau drakor? Atau sama? Drakor, kenapa? Kalau menurut gue drakor ya seasal-asalnya itu masih bagus. Iya. Bagusnya itu bidang apa? Kan Indonesia juga filmnya bikin baper, sinetron juga bikin baper. Enggak, kalau masalah pengambilan, masalah kayak editnya, masih alurnya masih menurut gue lebih bagus Korea. Lebih bagus Korea. Kalau acting juga Korea. Kenapa? Ini ya kayak bandingin FTV sama. Iya, kita nggak bandingin film. Ya, bukan film ya. Iya, kita bukan bandingin sama film Indonesia, kita bandingin drakor sama sinetron Indonesia sama FTV. Tapi gue lebih suka Korea sih memang. Oh, kalau daripada Indonesia gue lebih suka. Actingnya apa yang bilang lu lebih bagus mereka?
kita nggak bisa memungkiri ya kalau yang cinta drakor itu pasti kita tuh nonton pasti kebaperan. Iya kan gitu. Walaupun ceritanya itu doang ya. Cuma yang disayangkan menurut gue ini selama ini ceritanya tuh kalau sampai tahun sekarang ya kebanyakan itu udah menjiplak dan diulang. Nah jadi gue udah nggak pencinta drakor lagi kayak gitu. Karena cerita itu lagi. Beda. Ya mungkin ini loh, kita ini kan kelahiran tahun 80. Jadi kita berdua itu udah nonton seluruh perfilman seperti apa dari tahun zaman dulu ya. Beda kalau anak-anak sekarang mungkin karena lahirnya telat, bagi mereka itu cerita baru. Ngerti kan? Padahal itu udah kita tonton di film. Udah tonton sebelumnya. Ya, gitu. Benar. Nah, sekarang dari drakor kita ke film Korea. Film Korea yang pernah kamu tonton? Dulu kan Endless Love ya. Endless Love aku tahu itu. Yang paling booming. Tapi ceritanya klise film India zaman dulu ya, sih. Iya, intinya setelah gue udah dewasa seperti ini, gue nggak terlalu nggak mau lah baper-baper ya, terlalu klise gitu cinta. Iya, gitu-gitu doang hidup mau sampai kapan? Menurut gue sih hidup bukan masalah cinta terhadap pasangan doang. Kalau di Korea itu menurut gue terlalu mengedepankan bahwa cinta itu antar pasangan aja, itu menurut gue. Jadi didikannya kurang bagus sih kalau menurut gue. Iya, banyak juga. That's why ustadz katanya pada ini ya, gue banyak banget loh dengar ustadz itu kayak industri plastik tuh kayak jangan tonton gitu, jangan gitu. Karena mungkin membawa orang menjadi lupa Tuhan dan lupa sama dirinya sendiri. Intinya sih kalau bagi gue ya kalau masalah oplas-oplas ya, kalau gue sendiri nggak setuju. Iya dong, karena kita kalau punya anak takutnya keikut. Lo tau dong teman kita DS pemain FTV gara-gara demen sama Jimin dioperasi semuanya sampai ke Thailand, iya kan? Nah itu kan salah satu adik yang nggak bagus kan. Ada pemain FTV peran utama, kalian tahu kok, tapi kita nggak mungkin bilang inisialnya DS. Teman kita gitu, dia suka banget sama Park Jimin. Gara-gara dia suka Park Jimin, dia operasi ke. Nah, aduh Mbak Five, ntar ada artis nelfon Five ini. Bentar kak. Ya. Bisa Tria lagi. Ya ntar ya guys, diri aja lo nggak enak artis Dior lo ini. Nah, artis senior. Ya ini kita udah ke film Korea Endless Love. Gue udah nonton juga. Sebenarnya gue gini. Kalau orang mungkin kalau nggak suka dia nggak akan nonton. Tapi gue sebagai aktor, kalau gue nggak suka sama industri, gue wajib nonton karena gue harus mempelajari apa kekurangan sama kelebihan seluruh. Ngerti kan? Itu gue. Makanya gue tahu kalau film-film Korea ini rata-rata ya klisenya dari film-film India Amerika tahun 80 tahun 90-an ya kan. Dikit dulu biar kuat ya. Halo Mbak. Halo ya, gimana Mbak? Mbak udah mau OTW? Oh ya udah. Mbak kalau OTW, kami kan ke Kokas paling berapa menit? 5 menit? Berapa? 15 menit. Kami kalau ke Kokas 15 menit, kalau Mbak OTW kita OTW. Oh ya udah, kita ke situ cuma 15 menit. Kenapa? K5 berapa lama? Iya udah kita mau ke mobil. Iya oke. Nah, Mbak sholat dulu ya. Oh iya oke kita kasih. Iya. Mbak Faifi udah di Kokas lagi sholat. Nah kita selesaiin dulu, selesai ya. Nggak bisa mungkirin ya kalau industri plastik Korea itu untuk Asia Timur dan Asia Tenggara mereka belum bisa ngalahin Cina dong. Perfilman, gue lebih suka Cina. Iya, Cina gue juga. Lebih suka Cina. Gue lihat sinematografinya juga jauh. Soalnya gue sebelum suka Bollywood itu yang gue suka Cina. Sama, gue juga. Iya. Gue suka banget. Mungkin karena gue suka action ya. Iya. Dan mukanya asli kalau Cina. Iya. Terus ya itu. Terus Jepang juga ya. Jepang kalau filmnya sama Korea bagus mana? Kalau
Kalau film gue lebih suka Jepang. Oh, Jepang. Jujur aja, Jepang juga kalau film-filmnya itu lebih banyak mengangkat tentang tradisi dan budaya juga. Iya, Tentang kebaikan. Justru lebih sifat itu bukan masalah agama ya, tapi berlaku kebaikan. Itu menurut gue. Terus kalau Sama lebih intelek aja. kalau Korea itu sinematografinya kelas ringan atau berat atau sedang sih? Kalau ukur kita Hollywood sama Bollywood jauh ya. Jauh. Sinematografi jauh ya. Iya, gue juga bilang gue lebih sinematografinya itu kayak Sanjay Leela Bhansali, kayak film Marvel, enggak gitu loh. Itu yang gue bahas. Jauh kan? Jauh lah. Oh iya. Lagian kalau film tuh kan, kalau film Korea juga kebanyakan mereka ngejiplak sih. Jadi gue Ngejiplak. nggak melihat sesuatu yang wah ya. Iya, sinematografinya juga kayak kehidupan sehari-hari aja ya. Iya. Nggak ada yang berat seperti film Fatma Fuad, film Aladdin, nggak ada gitu. Ya kita ya jujur aja kan. Tapi kalau Cina sinematografinya bagus loh. Gue pernah nonton film Jackie Chan itu, aduh apa tuh bagus banget, itu bagus juga sih. Tapi ya memang tetap Police nggak Story. sebagus Bollywood sama Hollywood. Oh, atau itu ya yang Perang. tentang- Gue nangis nonton iya, itu. iya. Oke, sekarang masalah fisik. Ntar gue. Artis Indonesia atau Korea yang mukanya sama semua? Hah? Fisik. Kalau Amerika, kalau Hollywood nggak usah dibandingin lah, mereka kan udah kelas A ya fisiknya. Kalau khusus Asia Timur, Asia Tenggara Indonesia. lebih variasi kan? Gue lebih suka fisik Indonesia, Ya, apalagi lebih variasi. artis-artis yang dulunya ya. Iya. Gue lebih suka Indonesia tetap. Gue kan kadang suka gini ya. Kalau orang kan nyimpulin dari Instagram, dari kamera kan udah pakai lighting edit kan. Gue banyak banget loh nemu artis Korea kalau lagi nggak dandan kayak Cina-Cina di glodok. Gue nggak bilang jelek, tapi kayak Cina-Cina di glodok. Kejam. Tapi jujur bener kan? Gue nggak bilang jelek ya, tapi Cina glodok banyak gitu-gitu loh gitu. Nah gitu. Oke, fisik ya kita sama. Kalau Amerika sama India nggak usah Nggak usah dibandingin ya, dibandingin itu udah lah kelas ya. A ya, udah Miss Universe ya kan. Inner beauty-nya soalnya mereka Aura, iya, gue juga ada ketemu aslinya. Nanti kapan kita ketemu Kareena Kapoor di India ya. Ini cantik banget ya. Gue mau. Oh, cantik banget. Gue mau. Soalnya waktu itu pengen ikut lu nggak jadi kan. Iya, nanti sama gue aja nanti. Udah, sekarang kita ke topik terakhir. Perfilman Indonesia gimana menurut lo? Lu nonton perfilman Thailand nggak? Gue nonton. Iya. Thailand gue suka. Thailand sama Indonesia bagus mana Action-nya. filmnya? Thailand sama Indonesia. Hampir mirip-mirip sih kalau Iya, menurut gue. level. Gua sih ngelihat ya perfilman Malaysia, Singapura, Ya, itu Thailand, se- Indonesia, Vietnam, Filipina itu sama. Jadi nggak ada yang lebih